Oke, di bab ini lo akan mempelajari tentang rumus-rumus segitiga ya. Di rumus itu ada sin, ada cos, jadi ada trigonometrinya juga. Nah, tapi sebelum kita jauh-jauh ke sana, gue pengen review dikit tentang definisi segitiga. Apa sih segitiga itu? Nah, ini dia nih definisi segitiga. Segitiga adalah bangun datar. Ingat, dia bangun datar, bukan bangun ruang. Berarti dia dimensi 2 ya. Oke, bangun datar yang dibentuk dari tiga ruas garis. Perhatiin nih, tiga ruas garis, bukan tiga garis. Kenapa? Kalau garis itu tahingga ke sana, tahingga ke sini ya. Jadi nggak ada ujungnya kalau garis itu. Kalau ruas garis ada ujungnya, ya. Tiga ruas garis yang saling bertemu pada kedua ujungnya, gitu. Jadi dia punya ujung. Nih misalkan ruas garis yang pertama, ini ruas garis yang kedua, dan ini ruas garis yang ketiga. Jadi deh segitiga. Gitu. Oke, biasanya nih ya, segitiga itu ini memiliki sisi kan? Sisinya itu adalah tiga ya. Nah, sisi-sisi itu biasanya dinamain dengan huruf kecil. Misalkan A kecil, B kecil, C kecil gitu ya. Itu biasanya penamaan sisi. Oke. Nah, karena biasanya kita menamakan garis juga pakai huruf kecil. Oke. Terus untuk sudut ya, itu biasanya gini, kalau di sini A, sudut di sini itu adalah sudut A besar ya, karena biasanya menamakan titik itu pakai huruf besar. Terus di sini juga kalau B ya, depannya tuh di sini B besar. Kalau C di sini juga C besar ya. Nggak selalu kayak gitu sih. Bisa juga pakai alfa, beta, dan gamma. Itu juga umum alfa, beta, gamma. Tapi paling enak adalah kalau kita di sini A, maka alfanya di sini gitu. Jadi pas tuh bersesuaian. Kalau di sini B, berarti di sini betanya di sini. Kalau di sini C, berarti gamanya di sini. Nah, sekarang kita pakai alfa, beta, gamma aja dulu. Oke? Nah, terus by the way, lo masih ingat nggak jumlah alfa tambah beta tambah gamma itu berapa sih? Iya, dia itu selalu 180 derajat ya. Jumlah sudut pada segitiga itu selalu 180 derajat, nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Jadi bentuk segitiga mau kayak apa juga selalu 180 derajat. Misalnya gini, bentuknya mau kayak gini, ya, bentuknya mau kayak gini, kayak bentuknya mau gini, ini selalu sudutnya 180 derajat. Kalau garisnya lurus ya, kalau segitiganya benar, kalau segitiganya mencong-mencong ya nggak juga sih. Oke, jadi kira-kira kayak gitu deh. Jadi segitiga adalah bangun datar yang dibentuk dari tiga ruas garis yang saling bertemu pada kedua ujungnya. Sehingga menghasilkan sudut-sudut yang 180 derajat kayak gini. Oke? Nah, kalau gue ngomongin tentang luas dan keliling segitiga, mungkin lo udah bosan duluan. Karena lo pasti udah tahu. Kalau segitiga itu luasnya adalah apa rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Iya, benar. Nah, tapi lo harus bisa juga nih nurunin. Dapat dari mana sih setengah kali alas kali tinggi itu? Oke. Sebelumnya gue mau ingetin dulu bahwa segitiga kalau kita bagi berdasarkan sudutnya itu ada tiga jenis. Pertama itu adalah segitiga apa nih namanya? Segitiga lancip karena semua sudutnya lancip ya. Terus yang kedua itu segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya itu adalah siku-siku. Yang ketiga itu segitiga apa nih namanya? Tumpul. Karena salah satu sudutnya tumpul. Apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 derajat ya. Gitu. Jadi ini sudutnya tumpul nih salah satunya. Ini siku-siku ya. Salah satunya siku-siku. Kalau yang ini semuanya lancip. Nah, sekarang mencari luas itu paling enak
ngebuktiinnya dari yang mana dulu sih? Oke, kalau gua sih waktu SD ya, seingat gua paling gampang ngebuktiin luas ini nih, itu dari segitiga siku-siku. Kenapa? Coba lihat. Kalau gue punya suatu persegi panjang misalkan, ini panjang kali lebar, ya. Mencari luasnya itu adalah panjang kali lebar. Tinggal dikaliin aja gue dapat luas. Oke? Terus sekarang kalau gue mau mencari segitiga, tinggal diapain? Ya tinggal gue belah dua aja. Set. Nah, inilah segitiga siku-siku. Gitu kan? Ya. Oh, jadi rumusnya itu adalah ini nih alas. Ini tinggi. Ya. Oke, jadi alas kali tinggi itu tuh sebenarnya persegi panjang ini nih. Tapi pas dibagi dua, seret. Dia jadi apa? Dia jadi segitiga. Gitu. Bisa ya? Oke, itu satu. Kalau segitiga tumpul gimana? Nah, sebenarnya konsepnya sama aja. Karena segitiga tumpul itu dibangun dari apa sih? Dia mirip apa nih? Oke, kalau gue gambar gini, set, set, set. Ini apa sih? Apa nih? Jajaran genjang ya? Jajaran genjang ya. Jajaran genjang itu juga punya panjang dan dia juga punya tinggi, ya nggak sih? Oke. Jadi kalau misalnya kita mau mencari luas jajaran genjang, diapain sih? Panjang kali tinggi, gitu kan? Inilah luasnya. Nah, segitiga tumpul juga gitu. Alas kali tinggi, terus dibagi dua. Set. Gitu. Inilah segitiganya. Ini tadi ini ya segitiganya. Oke. Jadi alasnya itu tetap yang ini. Tingginya dari sini ke sini gitu kan? Itu karena dari sini ke sini itu sama dengan dari sini ke sini. Oke, yang lancip gimana? Yang lancip juga sama aja. Karena ini prinsipnya adalah jajaran genjang juga, ya. Ini gue bikin jajaran genjang kayak gini. Set. Oke, ini panjang, ini tingginya ini ya. Luasnya itu adalah panjang kali tinggi. Itu adalah luas jajaran genjang. Terus kalau gue mau mencari luas segitiga, tinggal diapain? Iya, belah aja. Set. Nah, jadinya alas kali tinggi dibagi dua. Inilah luas segitiganya. Gitu. Bisa ya? Oke, itu baru luas. Kalau keliling gimana? Ya, kalau keliling mah gampang. Keliling itu tinggal apa? Jumlah semua sisi. Jadi misalkan di sini A, di sini B, di sini C, ya udah keliling itu adalah A tambah B tambah C. Gitu. Bisa ya?